Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video lebih panjang mengenai matriks pasar dan daya tarik industri di sesi kelima manajemen strategi. Pertama, kita akan membahas matriks pertumbuhan pangsa pasar. Matriks ini adalah suatu alat yang kita pergunakan dalam proses penyusunan strategi bisnis. Di sini kita akan membagi pasar menjadi semacam 4 karakter berdasarkan penguasaan pangsa pasar perusahaan dan juga karakter dari pertumbuhan pasar itu sendiri. Tahap awal biasanya perusahaan ini berada di question mark, di mana sebuah pasar itu bertumbuh sangat tinggi, tetapi pangsa pasar yang dikuasai oleh perusahaan masih sangat rendah, sehingga perlu banyak investasi agar bisa menghasilkan penguasaan yang lebih besar. Pada titik tertentu, ketika penguasaan pangsa pasar cukup luas, maka perusahaan bisa menghasilkan keuntungan, tetapi biasanya keuntungan ini harus diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan untuk bisa menghasilkan produk dan juga kegiatan strategi promosi, karena pangsa pasar terus bertumbuh dan perusahaan terus berusaha untuk memperluas pangsa pasarnya. Pada tahap yang lebih dewasa, ketika pertumbuhan pasar sudah cukup stabil atau mungkin hampir terhenti, maka di situ bisa terlihat berapa pangsa pasar final yang dikuasai oleh perusahaan. Jika perusahaan beruntung, perusahaan menguasai pangsa pasar mayoritas. Pada titik tertentu, maka perusahaan dapat menghasilkan hasil-hasil keuntungan dari pangsa pasar tersebut. Selanjutnya, pangsa pasar pasti akan menurun diakibatkan pasar yang menurun pula. Misalnya seperti handphone analog, di mana handphone analog ini kan sudah tidak banyak penggunanya lagi, sehingga terjadinya penurunan pangsa pasar. Diakibatkan penurunan jumlah pasar yang ada di pasar handphone analog. Tapi bisa teman-teman bayangkan, handphone analog ini masih tetap ada penggunanya, masih ada yang eksis menggunakan handphone analog. Bahkan sempat viral kemarin ya, Menteri PUPR Basuki itu masih mempergunakan Nokia analog. Nah, keuntungan dari pangsa pasar tahap akhir ini yang marketnya sudah tidak tumbuh dan juga market share-nya rendah, biasanya sangat rendah, bahkan mungkin hampir merugi, seperti itu. Maka perusahaan harus benar-benar waspada, karena pada titik tertentu bisa saja perusahaan itu benar-benar merugi 100%. Sejarah matriks ini bisa dibaca ya. Lahir pada dasawarsa sekitar tahun 60-an. Tujuan matriks ini adalah melihat dari penguasaan pangsa pasar yang berujung pada laba dan aliran kas masuk. Matriks ini sangat sederhana dan terkesan canggih, sehingga para manajer menggunakan alat ini terlalu ekstrim, sehingga salah dalam proses penggunaannya, karena alat ini hanya menggunakan indikator pangsa pasar dan pertumbuhan pasar, bukan keseluruhan indikator yang mungkin bisa dipergunakan dalam manajemen strategi. Pada tahun 80-an terjadi penurunan minat diakibatkan banyaknya kritik
karena ya hanya menggunakan satu sisi saja, yaitu adalah sisi pemasaran. Tetapi ketika kritik berdatangan, akhirnya orang-orang itu mulai mampu menempatkan matriks ini secara tepat. Beberapa kritikus juga mengatakan bahwa simbol anjing atau mungkin yang tadi saya katakan pangsa pasar rendah dan juga pasar sudah rendah karena terus menurun, itu sebenarnya masih bisa menghasilkan keuntungan layaknya handphone analog yang masih dijual sampai hari ini. Masih ada pembelinya walaupun sangat rendah. Selanjutnya, matriks ini ada matriks pertumbuhan pangsa pasar ini lahir dan terkenal akibat arah pertumbuhan perusahaan yang menggunakan strategi diversifikasi, tidak memperdulikan konsentrik atau konglomerasi, internal dan atau akuisisi. Pada masa itu perusahaan tidak melihat resiko dari strategi diversifikasi konglomerasi. Bisa teman-teman bayangkan di masa tahun 80-an perusahaan berlomba-lomba untuk memperbesar dirinya dengan cara menghasilkan perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak ada hubungannya dengan perusahaan intinya. Misalnya perusahaan teknologi Samsung juga membangun perusahaan konstruksi yang sampai hari ini bisa kita lihat. Samsung itu adalah perusahaan konstruksi di Korea Selatan, perusahaan pembuat pakaian, bahkan juga memiliki teknologi, bahkan digadang-gadang akan memiliki mobil kan, seperti itu, menghasilkan produk mobil. Jadi Samsung itu konglomerasi, dan di zaman ini konglomerasi itu menjadi sebuah hal yang itu menarik. Tren-tren konglomerasi itu muncul di tahun ini, dan mereka tidak takut proses konglomerasi ini akan merugikan perusahaan, karena mereka memandang bahwa konglomerasi ini benar-benar membantu perusahaan untuk bisa mendiversifikasi, sehingga ketika ada suatu produk yang tidak terlalu laku, perusahaan bisa mempergunakan produk yang selainnya untuk bisa menutupi kerugian perusahaan. Walaupun nanti di kemudian hari konglomerasi ini dikritik ya. Nah, ini kalau di zaman sekarang konglomerasi itu yang sampai lintas batas ya. Misalnya seperti Tesla. Tesla itu bisa dianggap konglomerasi ya, karena ada Tesla, ada SpaceX, dan juga ada SpaceX ya yang di langit, ada Tesla yang mobil, dan juga ada Twitter ya. Nah, ini kalau dilihat, walaupun dilihatnya ini konglomerasi, tapi satu tema, yaitu adalah tema teknologi. Tetapi di zaman tahun 80-an mereka bisa lompat beda tema. Misalnya satunya konstruksi, yang satunya itu manufaktur ya, yang satunya itu mungkin jasa keuangan. Jadi ini terjadi di tahun 80-an. Dan ketika ada matriks ini muncul, matriks ini benar-benar disambut dengan baik gitu ya. Walaupun nanti di tahun berikutnya misalnya seperti sekarang, orang-orang mengkritik konglomerasi model kayak gitu karena ya berisiko akibat terlalu jauh dari perusahaan inti, sehingga tidak memiliki keunggulan atau tidak memiliki keahlian untuk bisa menguasai metode operasional di luar dari produk inti. Misalnya ada perusahaan yang selama ini bergerak di bidang manufaktur, lalu tiba-tiba dia membuka bisnis, misalnya pertanian, agrobisnis. Dari manufaktur ke agrobisnis, jika mereka itu bisa jika dihandle oleh satu pemimpin perusahaan yang sama, ini bisa menyebabkan kegagalan di agrobisnisnya, karena selama ini mereka menguasai sektor manufaktur. Nah, di zaman sekarang itu mungkin dipandangnya ya negatif kan, kalau misalnya kita mendiversifikasi terlalu jauh daripada perusahaan inti. Tapi di zaman ini tidak ada masalah, bahkan itu dipandang sebagai sebuah pilihan yang baik, karena jika manufaktur itu sedang menurun, agroindustri mungkin bisa menutup kerugian.
Nah, hari ini masih bisa ya kita lihat artefak-artefak dari tahun ini seperti Salim Group, seperti Sinarmas Group, itu kan konglomerasi. Nah, matriks pangsa pasar ini adalah sebuah matriks yang berusaha untuk memahami posisi pasar berdasarkan keragaman portofolio bisnis yang dimiliki. Jadi jika perusahaan itu memiliki satu unit usaha, bisa menggunakan matriks ini. Bahkan jika dia bisa memiliki lebih dari 10 pun 20 bisa menggunakan matriks ini. Bisa dilihat nanti secara beragam perusahaan itu posisinya ada di mana, secara satuan produk dan secara keseluruhan, seperti itu. Matriks ini awalnya didesain untuk melihat portofolio unit bisnis pada tingkat korporat, namun berkembang untuk melihat portofolio produk. Jadi tujuannya itu walaupun awalnya tujuannya korporat di tahun 60, setelah kritik mereka menempatkan bahwa matriks ini hanya bisa melihat dari portofolio produk saja. Itu keterbatasan dan juga keunggulannya. Seperti itu. Di sini nanti teman-teman akan mendapatkan bahwa matriks ini memberikan tekanan penting pada aliran kas masuk dan kas keluar sebagai indikator kesehatan perusahaan. Matriks ini juga menekankan akan keseimbangan antar unit usaha strategik. Maksudnya seperti apa keseimbangan tersebut? Jadi gini, bisa teman-teman bayangkan jika teman-teman itu memiliki dua atau tiga unit usaha. Mungkin saya pindahkan ke sini ya. Nah, misalnya teman-teman itu memiliki sebuah usaha yang sudah mapan. Nah, usaha itu terus menghasilkan uang, bisa dilambangkan sebagai sapi ya. Nah, usaha yang menghasilkan uang ini dia bisa menutup biaya investasi dari dua potensi produk yang mungkin produk yang masih eksperimental yang tanda tanya ini, ataupun produk yang di bintang. Maksudnya apa, Pak? Jadi uangnya yang dari produk yang lama yang menghasilkan uang besar itu diinvestasikan di produk-produk baru. Produk-produk yang mungkin misal gini. Teman-teman mungkin jualan handphone analog. Misalnya jualan handphone analog. Zaman itu zaman handphone analog sedang tren-trennya, tapi muncul smartphone. Nah, teman-teman bisa mulai untuk menginvestasikan diri ke smartphone. Jika teman-teman adalah pemain baru, maka teman-teman ada di question mark. Misalnya seperti Samsung. Samsung ini bukan pionir dalam pembuatan smartphone. Samsung mengikuti jejak iPhone yang memperkenalkan smartphone dengan mempergunakan teknologi Android-nya Google. Nah, jika teman-teman lihat, Samsung ini awal kali itu berada di tanda tanya, di mana mereka ketika memasuki pasar Android atau pasar handphone Android, mereka itu memiliki market share yang sangat rendah dan juga marketnya ini terus tumbuh. Tapi mereka terus berusaha untuk promosi lewat produk lamanya. Mungkin mereka memiliki banyak ya. Samsung itu kan punya banyak produk ya. Dari produk konstruksi sampai produk-produk mesin cuci, produk-produk televisi. Nah, produk-produk ini yang sudah menghasilkan uang ini diinvestasikan ke produk handphone seperti itu. Nah, produk handphone ini akhirnya pada titik tertentu bisa memiliki market cap yang cukup luas dan di pasar yang terus bertumbuh sehingga jadi bintang. Gitu ya. Nah, tapi sekarang kalau teman-teman mau tahu, pasar smartphone bukan di bintang lagi, tapi sudah di sapi. Karena sudah terlihat ini, siapa orang yang pasti mempergunakan Samsung, siapa yang mempergunakan Apple, siapa yang mempergunakan produk-produk dari China, siapa yang mempergunakan produk-produk indie. Ada Pak produk-produk handphone indie, ada. Ada handphone-handphone yang unik yang hanya mungkin ada 1-2 jenis saja di dunia ya. Misalnya handphone yang bisa dirakit sendiri, itu ada. Saya pernah lihat ya di review di Gadgetin. Mungkin teman-teman suka nonton YouTube ya, di Gadgetin itu ada handphone yang itu bisa kita rakit sendiri gitu ya. Seperti komputer rakitan. Kan ada komputer rakitan PC dan juga ada komputer yang sudah jadi ya, itu laptop. Nah, ini seperti kita ngerakit komputer, seperti ngerakit PC gitu. Jadi, tapi ini versi handphone.
Ini ada ternyata marketnya. Ada juga market orang yang suka pakai Apple, ada yang suka pakai Samsung, ada juga yang suka menggunakan produk-produk China. Nah, misalnya saya adalah orang yang suka menggunakan produk-produk China karena murah dan juga ya fiturnya ya nggak terlalu ya biasa saja gitu. Jadi ya saya nggak butuh kecanggihan, saya butuhnya murah dan juga bisa komunikasi. Intinya seperti itu. Maka saya adanya mungkin di perusahaan-perusahaan China ya di sini ya. Walaupun kadang-kadang saya pakai Samsung, tapi Samsung itu saya rasa masih lebih mahal daripada produk China. Nah, jadi di sini kita ini sudah masuk ke sapi ya, ke tahapan sapi ya. Kalau yang handphone, walaupun sebelumnya handphone itu adanya di question mark, lalu di bintang, lalu sekarang beralih ke sini. Apakah handphone akan berubah menjadi anjing, Mbak? Kan kalau misalnya perusahaan itu sudah pangsa pasar itu sudah tumbuh pada titik tertentu, pasar itu sudah tumbuh pada titik tertentu, pasar itu akan menua dan akan turun. Nah, karena belum ada teknologi baru yang hadir, maka mereka masih ada di sini. Ada beberapa teknologi yang mungkin diprediksi menggantikan handphone seperti smartwatch. Tapi pada kenyataannya malah jadi pelengkapnya handphone gitu ya. Lalu ada teknologi baru seperti smart Google, kacamata pintar ya. Kacamata pintar ini juga ternyata malah menjadi pelengkap handphone, belum bisa menggantikan handphone. Saya rasa nanti pada titik tertentu handphone akan digantikan, tapi produk penggantinya belum ada, seperti itu. Nah, kembali lagi ke sejarahnya dulu ya, sebelum kita masuk ke sana. Jadi, matriks ini diposisikan sebagai alat bantu pengambilan keputusan dalam melakukan alokasi sumber daya. Jadi sumber dayanya itu apa? Sumber daya dari produk yang menghasilkan uang banyak diinvestasikan ke produk baru yang masih tumbuh, seperti itu. Baik yang mungkin tumbuh tapi pangsa pasar yang dikuasai itu rendah, yang tanda tanya, atau tumbuh dan dikuasai cukup tinggi, seperti tanda bintang. Matriks ini bekerja dengan asumsi bahwa semakin besar pangsa pasar, maka semakin tinggi arus kas. Nah, ini asumsi dasarnya, walaupun tidak mesti. Misalnya pangsa pasar Shopee dan Tokopedia ya, cukup tinggi tapi ternyata Tokopedia terus merugi, seperti itu. Namun pada asumsi ini hanya terwujud jika pangsa pasar sedang bertumbuh di saat yang sama. Pertumbuhan penguasa pasar tidak membutuhkan biaya investasi dan pemasaran yang besar. Nah, ini dia. Nah, ini kan terjadi ya di marketplace Indonesia ini kan merugi terus ya, sampai akhirnya Tokopedia akhirnya dibeli oleh TikTok Shop. Hal ini terjadi umumnya adalah pangsa pasar yang telah memasuki usia dewasa, tidak tumbuh penguasaan yang cukup besar, dan pesaing enggan masuk ke pasar menua tersebut. Nah, di sini sudah saya tadi jelaskan sekilas, ada 4 simbol ya. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri penjelasannya. Nah, ini tadi ya matriks pertumbuhan pangsa pasar. Jadi pertama, pangsa pasar itu akan tumbuh, dan ini biasanya kita tidak tahu ya apakah dia akan kita kuasai atau tidak. Apakah kalau dikuasai maka itu akan masuk ke bintang. Jika sudah dikuasai dan tidak banyak bertumbuh maka akan menjadi sapi. Jika sudah dikuasai tapi ternyata pasarnya itu malah menurun, maka akan menjadi anjing, seperti itu. Nah, anjing ini adalah tahap terakhir dari pertumbuhan. Walaupun ada yang mengatakan bahwa masih bisa pasar anjing itu bertahan hidup sampai akhir. Misalnya seperti ini, sekarang orang-orang pada menggunakan laptop dan komputer PC ditinggalkan. Tapi masih banyak kok yang menggunakan komputer PC. Nah, dulu kan orang-orang berlomba-lomba menggunakan PC yang komputer CPU yang besar ya, yang kotak besar itu dikarenakan dia lebih dingin ya, karena kan isinya lebih kopong seperti itu. Lalu bisa di custom, bisa diganti-ganti partnya gitu ya. Ternyata sekarang laptop juga bisa digitukan, dan juga laptop juga ada yang canggih seperti laptop ROG gitu ya. Nah, jadi akhirnya pangsa pasar PC ini tergerus, tapi tidak berarti hilang, masih ada, seperti itu. Selanjutnya kita akan membicarakan pengukuran pertumbuhan pangsa pasar. Kita kalau misalnya bicara pangsa pasar, maka kita harus mengukur kita itu menguasai berapa persen. Nah, ini ada rumusnya, bisa teman-teman baca.
yaitu adalah tingkat pertumbuhan pasar per tahun dilihat dari volume penjualan industri di tahun apa dikurang di tahun sebelumnya ya. Kita lihat lalu kita volume penjualan industri tahun tertentu ditambah tahun tertentu dibagi 2. Nah, ini bisa dilihat persentasenya tingkat pertumbuhan kita ya. Nah, lalu tingkat pertumbuhan yang ininya. Nah, ini bisa kelihatan ini kan. Ini sebenarnya rumus untuk menghitung pertumbuhan pertumbuhan pasar, maaf. Nah, lalu kita bisa lihat pertumbuhan pangsa pasar relatif. Maaf, ini typo ya. Nah, ini bisa dilihat dari volume penjualan perusahaan tahun X per volume penjualan pesaing pokok tahun N, seperti itu. Nah, ini rumusnya agak terpotong ya, nanti bisa dicari di buku. Nah, selanjutnya teman-teman ini bisa membuat implikasi strategi dari matriks yang tadinya kita pakai ya. Jika masih tanda tanya, artinya itu bisa rugi bisa untung gitu ya, maka teman-teman strateginya adalah memperbesar pangsa pasar. Dengan kata lain, teman-teman investasi sebesar-besarnya supaya teman-teman itu untung seperti itu. Tapi nanti akan rugi aliran kasnya ya, memang itu implikasi strateginya. Investasi sekarang teman-teman itu rugi atau tidak investasi, yaitu adalah kabur gitu ya. Yaitu adalah teman-teman ya sudah, kita ini aja lah, mundur aja. Kalau kita mundur ya untung sih, tapi ya sudah, kita berarti di kemudian hari ya tidak akan main di tempat itu lagi. Istilahnya kita benar-benar mundur dari persaingan seperti itu. Siapa Pak yang contohnya mundur dari persaingan? Oh, misalnya seperti handphone Microsoft. Handphone Microsoft itu kan awal kali ketika lagi booming-boomingnya handphone, Bill Gates masuk kan, tapi ternyata terlambat. Di mana penguasa-penguasa besar itu seperti Samsung, handphone China, Apple itu sudah merajai pasar. Diharapkan bisa ya, bisa menciptakan penetrasi sehingga menjadi bintang. Ternyata walaupun sudah investasi besar-besaran tetap merugi, maka akhirnya mereka mundur pelan-pelan itu ya, atau divestasi. Jika bintang, maka teman-teman ini bisa mempertahankan pangsa pasar. Nah, ini mempertahankan pangsa pasar adalah satu-satunya strategi yang terbaik karena ini sudah untung kan. Tapi ya, perlu saya ingatkan bahwa biaya untuk mempertahankan keunggulan itu juga tinggi, walaupun untungnya itu besar. Jadi kadang-kadang kasnya itu hampir nol dan cenderung negatif. Ini sama seperti Tokopedia dan Shopee di Indonesia ketika mereka melibas perusahaan-perusahaan kecil ya, seperti Bukalapak gitu ya, atau mungkin Toko Bagus dan sebagainya yang lebih tua ya. Mereka kan dilibas ya oleh yang pemain besar seperti Tokopedia dan Shopee. Nah, ini mereka investasinya tinggi walaupun labanya juga tinggi. Hasilnya apa? Aliran kasnya itu hampir nol, bahkan negatif terus. Bahkan terakhir itu kan sahamnya Tokopedia itu rendah sekali sebenarnya. Gitu ya. Sebenarnya harga sahamnya rendah. Jadi ketika Tokopedia itu gabung sama Gojek jadi Goto, harga sahamnya juga rendah juga gitu. Jadi saya rasa karena mereka terus berusaha untuk menghasilkan seperti itu. Dan investasi terus. Berbeda jika nanti marketplace ini kan sekarang ya, saya lihat marketplace ini sudah mulai stabil ya, sudah mulai masuk ke tahap sapi ya, dimana fokusnya itu nanti akan mempertahankan pangsa pasar yang ada. Terlihat dari mana Pak? Teman-teman lihat saja di billboard di jalan-jalan, itu dulu Tokopedia dan Shopee itu kan memasang billboard besar-besaran. Sekarang apakah billboardnya itu banyak? Tidak. Billboardnya sudah jarang. Billboard Tokopedia dan Shopee. Dengan kata lain apa? Mereka hanya fokus mempertahankan pangsa pasar yang sudah ada. Mereka sudah tahu pangsa pasarnya, mereka hanya pertahankan saja gitu ya. Nah, di sini mereka sudah mulai menghasilkan. Nah, makanya ketika mulai menghasilkan ini, akhirnya Tokopedia ini kan dijual ya ke Shopee TikTok Shop ya, TikTok Shop dijual karena ya sudah, TikTok Shop ini melihat ini pangsa pasarnya sudah mulai stabil, ini kan sudah waktunya waktunya sapi perah ya, maka mereka membeli.
Tapi saya nggak tahu ya apakah labanya itu besar. Secara teori harusnya besar karena mereka sudah stabil dengan investasi yang mulai rendah karena promosinya sudah kan ya, orang-orang sudah kenal Tokopedia, orang-orang sudah kenal Shopee, jadi mereka pasti akan tidak perlu dijor-joran lagi gitu kan, gitu. Walaupun ada tetap kegiatan promosi untuk mempromosikan misalnya hari belanja nasional dan sebagainya. Nah, nanti pada titik tertentu mungkin marketplace ini akan turun. Loh Pak, ini masa marketplace turun? Pasar itu kan tetap pasti masih tetap ada. Oh bisa. Sekarang teman-teman lihat adanya artificial intelligence. Artificial intelligence ini bisa loh kita pakai untuk memesan barang. Hari ini belum bisa, nanti bisa. Hari ini belum bisa, nanti bisa buat memesan barang. Ini kan terlihat ya, artificial intelligence itu ada yang bisa mempromosikan barang, ada yang menawarkan jasa. Tapi kan memang sekarang artificial intelligence masih bertumbuh, masih di sini ya, masih di tanda tanya. Tapi nanti dia akan sampai tahap di sini juga. Dan ini akan menggeser cara orang belanja. Jadi orang itu nanti kalau mau belanja nanya ke AI, saya mau beli sayur, di mana ya yang terbaik? Nanti dia akan memberikan rating. Ini sayur di sini, sayur di sini, sayur di sini. Mau beli online atau offline? Kalau online di sini, sini, sini. Ya, bisa aja gitu ya. Nah, itu nanti ke depannya. Nah, tapi belum sampai sana, tapi saya prediksi sampai sana. Nah, kita juga perlu adanya jebakan kasihan nih harus kita waspadai karena pada titik tertentu nanti teman-teman ini berusaha untuk ketika sudah punya perusahaan itu, punya produk yang menghasilkan uang banyak, lalu uangnya ini diinvestasikan ke produk yang baru. Terus kayak gitu terus, lama-kelamaan kita juga modar istilahnya seperti itu. Kenapa? Karena perusahaan kan nggak punya keuntungan surplus ya, surplus keuntungan karena uang yang dihasilkan dari produk lama dimasukin terus diinvestasikan ke produk baru terus kayak gitu terus. Nah, jika ini terjadi maka ya beban anggaran perusahaan ya nggak surplus, dan perusahaan yang nggak surplus itu nggak bisa tumbuh hakikatnya ya. Maka ini akan menjadi permasalahan seperti itu. Apalagi jika teman-teman salah menginvestasikan produk. Kan gini ya, perlu saya beritahukan tentang diagram Pareto. Misalnya teman-teman mau penasaran tentang Pareto bisa cari sendiri. Jadi Pareto itu mengatakan seperti itu. Dari 100%, misalnya dari 100% customer, maka hanya 20% customer yang mungkin mengcover tentang 80% keuntungan perusahaan. Nah, ini juga bisa dipergunakan dalam proses keberhasilan dan kegagalan. Dari 100% upaya kita melakukan percobaan, mungkin hanya 20% yang mungkin berhasil ya. Dari 20% ini lebih kecil lagi, hanya 2% saja yang benar-benar sukses gitu ya. Nah, makanya ini bisa bahkan ini ya bisa lebih ekstrim lagi jika menggunakan teorinya Thomas Alva Edison itu dari 10.000 percobaan hanya satu yang sukses gitu ya. Nah, ini mungkin ada yang melebih-lebihkan, ada yang bilang terlalu lebay dan sebagainya, tapi memang kenyataannya seperti itu bahwa dari 100% mungkin hanya 20% saja yang berhasil dan hanya 2% yang benar-benar sukses. Dan ini terjadi juga di sistem penjualan produk dan investasi. Dari investasi kita ke 100 produk mungkin hanya 20% dari 100 produk tersebut yang benar-benar sukses dan hanya 2% yang benar-benar menguntungkan secara besar. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan hierarki dekomposisi matriks. Jadi gini, teman-teman, misalnya teman-teman ini memiliki perusahaan yang memiliki banyak unit usaha atau produk. Nah, ini bisa dijabarkan unit usahanya ini ada di mana saja posisinya. Ada yang mungkin di tanda tanya, ada yang mungkin di sapi, ada mungkin yang ada di anjing gitu ya. Nah, ini harus bisa dipaparkan gitu ya. Jadi jangan nanti kalau misalnya digabung jadi satu mungkin kelihatannya perusahaan kok masih tanda tanya gitu ya. Tapi ternyata pas dijabarkan ternyata tidak tanda tanya. Beberapa produk itu ada yang sudah mapan, ada yang sedang menua, ada yang masih baru. Itu juga terjadi jika menggunakan sistem pembagian wilayah seperti itu. Loh, Pak, kalau pembagian wilayah itu berarti ada ya, Pak ya, yang
yang menua gitu Pak. Iya, jadi gini loh teman-teman. Misalnya smartphone itu kalau di Jakarta itu sebenarnya sudah cash cow ya, sudah jadi sapi ya. Tapi kalau di daerah, banyak orang-orang daerah itu masih menggunakan handphone analog. Percaya atau nggak percaya? Percaya sama saya. karena saya punya kenalan di Kalimantan ya, Kalimantan yang agak dalam gitu ya, itu masih banyak orang yang menggunakan handphone analog. Loh kok pakai handphone analog? Internet belum masuk ke pedalaman Kalimantan. Mereka menggunakan handphone smartphone nggak ada gunanya gitu. Jadi di daerah pedalaman Indonesia itu orang-orang masih menggunakan handphone analog. Handphone yang bisa telepon, SMS. Tapi kalau di kota sudah jadi sapi perah gitu ya. Jadi secara geografi itu bisa beda. Di geografi kota mungkin sedang dalam proses cash cow, di geografi di daerah sedang dalam proses investasi atau tumbuh tanda tanya kan gitu ya. Jadi teman-teman jangan menyamakan semua produk itu ketika sedang tumbuh semua, tidak, tergantung jangkauan produk tersebut seperti itu. Nah, ada juga tinjauan ulang bahwa sebenarnya matriks yang anjing tersebut itu sebenarnya ya nggak buruk-buruk banget, karena beberapa perusahaan itu mampu bertahan dengan simbol anjing seperti itu. Loh Pak, memang ada Pak ya yang perusahaan itu yang menggunakan simbol anjing itu, yang perusahaan yang merugi yang sudah menua ya tapi masih hidup produknya. Loh ya, ada yang sudah menua tapi produknya masih hidup. Loh, contohnya apa Pak? Contohnya itu kamu lihat saja itu warung-warung kelontong, toko-toko kelontong itu sebenarnya sudah ada dari zaman penjajahan bahkan mungkin lebih tua lagi ya. Tapi model penjualan toko kelontong walaupun sudah ada toko online masih tetap eksis. Bahkan ya mereka masih tetap tumbuh. Lihat saja dari warung-warung Madura itu malah berjamur di mana-mana. Dengan kata lain apa? Walaupun sudah ada sudah ada minimarket ya di mana-mana ya, dari Alfamart, Indomart dan mart-mart yang lain ya. Tapi ini tidak menyurutkan pertumbuhan dari warung Madura, warung toko kelontong Madura. Berarti kan ini kan bisa dilihat sebenarnya sel anjing atau matriks anjing ini masih bisa kita tinjau ulang ya. Ada kalanya produk yang lama itu masih bisa thriving gitu ya. Luar biasa ya. Gitu ya. Gaya penjualan lama. Jadi old ways itu masih bisa thriving. Mungkin nanti akan hilang ketika benar-benar semuanya itu menggunakan otomatisasi. Tapi kapan? Ya nggak tahu, 100 tahun lagi mungkin atau 200 tahun yang lagi gitu ya. Karena kan kalau semuanya serba otomatisasi mungkin kita menggunakan sistem marketplace. Ya mungkin saja warung Madura tiba-tiba berubah menjadi warung Madura marketplace, kan nggak ada yang tahu. Nah, selanjutnya kita akan berbicara kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari matriks ini adalah memberikan gambaran yang sederhana. Kekurangannya penyederhanaan itu terlalu sederhana banget karena hanya membicarakan pangsa pasar dan juga pasar, dan ini terlalu distortif. Secara proses penyusunan strategi ini gampang ya, karena setiap pengambilan keputusan ada alasannya dan memiliki arah strategi alokasi sumber daya yang lebih jelas. Kekurangannya terhadap kritik bahwa aliran kas tidak selalu sejalan dengan penguasaan pangsa pasar. Loh, ada Pak ya yang nguasain pangsa pasar luas tapi rugi Pak? Ada. Pangsa pasar luas tapi rugi ada. Yaitu Tokopedia, Goto itu kan pangsa pasar luas tapi rugi. Nah ini kenapa? Iya, karena mereka terus promosi. Jadi dengan kata lain tidak sejalan gitu. Ada kata tidak sejalan. Apalagi jika kondisi ekonomi memburuk. Waduh, pangsa pasar luas, kondisi ekonomi itu buruk, tetap aja rugi-rugi juga. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan matriks daya tarik industri. Ini apa ini Pak? Daya tarik industri, magnet kah Pak? Bukan. Daya tarik industri itu adalah bagaimana suatu produk atau unit bisnis itu mempengaruhi juga daya tarik industri. Jadi ada kekuatan produk dan juga ada daya tarik industri.
Oh, ini matriksnya seperti ini, pusing Pak. Ini gimana Pak? Jelasin. Ayo kita jelasin pelan-pelan. Jadi sejarahnya ini matriks yang tadi itu, matriks daya tarik industri mendapat banyak evaluasi sehingga lahirnya matriks yang sebelumnya itu mendapat evaluasi sehingga lahirlah matriks daya tarik industri. Nah, matriks ini berusaha untuk mencoba mengangkat bagaimana kelayakan ya, penilaian kelayakan per proyek baik dimensi politik dan teknik yang kompleks. Alat analisis juga tidak menghubungkan keunggulan bersaing kategori bisnis. Matriks ini memiliki dua sumbu yang terdiri dari dimensi daya tarik dan keunggulan bersaing. Nah, ini jadi matriks ini kita lihat dari penyusunannya. Jadi teman-teman ini melihat jadi maaf ya, saya terlalu cepat sepertinya. Nah, ini teman-teman ini bisa melihat kita itu ketika mau memasuki sebuah persaingan, kita harus yakin bahwa kita akan menang. Nah, ini jangan pernah bertarung kalau kalah. Kalau kamu itu minimal 50% lah kamu yakin bahwa kamu itu akan menang. Jangan berantem kalau kamu pasti kalah gitu. Itu bodoh namanya, berantem tapi pasti kalah. Kecuali kamu terpaksa gitu ya, untuk mempertahankan hidup. Nah, ini seperti apa yang terpaksa ya? Misalnya kalian perang kemerdekaan. Kalian pasti mati lah kalau misalnya ditembak sama, dibombardir sama Belanda, tapi kan nggak ada pilihan lain. Makanya ada yang bilang merdeka atau mati kan? Nah, tapi kalau misalnya bisnis kan nggak, sistemnya nggak merdeka atau mati. Nah, dalam bisnis ini ya kamu mikir, saya kuat atau enggak bersaing. Kalau saya enggak kuat bersaing, jangan bersaing. Cari ceruk pasar lain yang persaingannya itu masih bisa kamu handle, seperti itu. Jangan ngelawan raksasa kalau kamu belum bisa sekelas Nabi Daud gitu kan bahasanya. Loh Pak, memang Nabi Daud kan cuma anak kecil. Iya, Nabi Daud itu anak kecil, tapi dia menguasai skill untuk bisa ngalahin raksasa. Itu adalah skill kelincahan dan menggunakan ketapel gitu ya. Ya kalau nggak punya skill untuk ngalahin raksasa, jangan lawan raksasanya gitu ya. Kalau kalian tidak punya kekuatan atau keunggulan, jangan lawan industri tersebut gitu. Jangan masuk industri tersebut. Nah, ini bahasanya dari matriks daya tarik industri itu. Substansinya seperti itu. Jangan berantem kalau mau kalah gitu ya. Berantemlah minimal 50%. 50% kamu menang gitu. Kemungkinan menang, baru berantem istilahnya gitu. Filosofisnya itu kayak gitu. Nah, di sini kita akan proses lihat menyusunnya. Jadi pertama teman-teman identifikasi variabel peluang, ancaman, keunggulan dan kelemahan yang mempengaruhi kesuksesan. Nah, apa ya Pak untuk mempengaruhi kesuksesan itu? Ya kalau kamu mau berantem berarti kan kesuksesannya itu adalah adu fisik atau adu kelihayan bela diri kan. Kamu fisiknya kuat, ilmu bela dirinya bagus. Nah, ini kan faktor kritikal. Nah, kalau perusahaan apa? Perusahaan itu bisa dilihat dari variabel internal dan eksternal ya. Nah, ini nanti bisa dilihat nih list-listnya. Ini contoh ya, ini contoh. Bukan harus seperti ini. Karena tiap-tiap industri memiliki memiliki variabel yang berbeda-beda. Baik industri manufaktur, jasa, bisnis yang mungkin lebih basic lagi ya. Nah, itu memiliki karakter yang berbeda. Nah, jangan langsung jangan langsung kalian langsung comot gitu saja. Kalian harus merenungkan. Nah, setelah direnungkan kalian berikan dia itu nilai. Berikan nilai variabel tersebut, tiap-tiap variabel baik internal maupun eksternal. Dan ini bisa mempergunakan mempergunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Nah, ini kalau misal pakai pendekatan kuantitatif, ya ini kualitatif lah, seperti itu. Nah, setelah dari variabel eksternal dihitung, variabel internal dihitung juga gitu ya. Nah, lalu kita tentukan di mana posisi kita.
Jadi gitu ya. Jadi kita lihat ini kekuatan kita seberapa. Oh, kita kekuatannya tengah-tengah, Pak. Terus daya tarik industrinya gimana? Potensial atau tidak gitu kan? Kalau kita sudah capek-capek menang tapi nggak ada hasilnya, ya nggak ada guna. Kita harus menang dan harus mendapatkan sesuatu. Jadi ketika berkompetisi kita harus tahu pialanya itu dapatnya apa. Kalau kita capek-capek berkompetisi nggak dapat apa-apa, jangan ngabisin sumber daya gitu. Jadi kekuatan bisnis kita oke. Hasilnya gimana? Sedikit, jangan begitu. Oke, paham ya? Nah ini nanti ada hitung-hitungannya, nanti bisa teman-teman hitung. Jadi yang terakhir ini adalah menggabungkan kedua nilai dan meletakkannya pada sumbu-sumbu yang tepat. Gitu ya. Jadi ini seperti SWOT ya. Jadi misalnya teman-teman, oh ini saya kuat ini, internal saya kuat, tinggi ya, berarti tinggi. Kalau misalnya saya bersaing, saya menang dan saya dapat keuntungan yang lumayan ya di sini. Nah, atau bisa hari ini seperti ini, tapi di masa depan kamu bisa jadi lebih kuat dan mendapatkan keuntungan yang besar ya, bisa di sini seperti itu. Jadi bisa dipakai untuk memprediksi juga. Gitu ya. Gampang ya, gampang. Jadi filosofisnya dipegang. Kalau matriks sebelumnya itu filosofisnya kamu itu ngelihat apakah pasar itu tumbuh dan juga berapa penguasaan pangsa pasar kamu. Kalau di sini enggak. Kamu filosofisnya gini, kamu itu kuat. Kalau kamu kuat bisa menang enggak? Kalau kamu bisa menang, kalau dapat untung enggak? Nah, ini filosofis di matriks yang ini. Nah, ini implikasinya. Kita bicarakan implikasinya ini sederhana saja. Matriks ini menekankan skala prioritas investasi bandingkan matriks sebelumnya. Matriks ini dapat dipergunakan untuk menunjukkan prioritas alokasi dana dan sumber daya secara singkat. Penentuan skala prioritas sebagai berikut. Jika teman-teman menemukan bahwa saya itu bisa nih menang karena kekuatan saya oke. Nah, saya tapi kalau di situ saya bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi, rendah atau ya medium atau rendah. Nah, ini bisa teman-teman menggunakan strategi paling konservatif dan progresif. Berarti dengan kata lain strategi yang benar-benar agresif ya, bukan agresif ya. Ya agresif ya. Bahasanya agresif. Karena yakin bakal menang gitu kan. Misalnya kalau kamu orang dewasa ngelawan anak kecil, ya pasti kan menang kan? Ya sudah. Agresif saja gitu kan, pasti ya oke lah, gampang. Nah, beda kalau misalnya kamu berada di kondisi kekuatannya itu medium, daya tarik industrinya itu tinggi. Nah, ini harus hati-hati. Kok bisa Pak hati-hati, Pak? Iya, daya tarik industrinya tinggi, banyak pesaingnya berarti. Nah, kalau pesaingnya banyak, kita harus hati-hati investasi. Musuhnya banyak. Gitu. Nah, ini juga ya medium. Nah, kalau misalnya yang 3 ini medium, udah pesaingnya udah kita medium tapi keuntungannya juga medium. Nah, ini apakah bisa nutup? Nah, itu pertanyaannya kan. Apalagi jika kita rendah. Nah, ini lebih hati-hati lagi nih. Nah, yang 3 ini, ini pasti kita sulit nih bertahan. Udah kemampuan kita rendah, keuntungan atau daya tarik industrinya rendah, seperti itu. Kadang-kadang mikir, ngapain juga kita memperjuangkan sesuatu yang pasti kita kalah, untungnya juga dikit, seperti itu. Gitu ya. Nah, seperti ini implikasinya bisa dibaca sendiri ya. Bahasanya seperti itulah. Nah, ini dekomposisi matriks pembantu. Jadi matriks ini bisa di dekomposisi. Dekomposisi itu dijabarkan berdasarkan peta-peta bisnis, misalnya per wilayah. Maksudnya apa per wilayah? Misalnya gini teman-teman. Teman-teman itu misalnya di Jakarta persaingannya itu kuat, tapi jika teman-teman ke daerah yang Indonesia Timur, mungkin persaingannya akan lebih rendah.
karena mungkin di sana pemain-pemain besar belum hadir. Nah, bisa terjadi. Maka bisa menggunakan matrix berdasarkan misalnya posisi apa namanya? Berdasarkan posisi bisnisnya, volumenya, perolehan laba dan lain sebagainya. Nah, ini posisi menyebar. Jadi gini, ada kondisi di mana teman-teman ini tidak tahu di mana pastinya kekuatan teman-teman. Teman-teman hanya bisa memprediksi, oh kekuatan saya ini sangat kuat sampai medium. Nah ini, oh nih daya tarik industrinya kuat sampai medium. Jadi teman-teman tidak tahu di mana letak posisi tepatnya. Nah, ketika ada kondisi tersebut, teman-teman itu hanya bisa memprediksi, maka teman-teman bisa mempergunakan dua strategi atau dua opsi strategi yang bisa menutup, yang bisa menjadi opsi opsi jika strategi A ini ternyata ketika berjalan ternyata tidak sesuai dengan prediksi teman-teman. Misalnya teman-teman mengatakan bahwa oh ini pasarnya prospek, kekuatan saya tinggi. Ternyata salah. Pasarnya tidak prospek, kekuatannya itu atau daya tarik industrinya itu rendah, kekuatannya ternyata udah kita pede pas masuk, ada raksasa di dalam industri tersebut. Wah, babak belur kita. Bahasanya seperti itu. Maka kita harus kalau misalnya kita pas sudah masuk kok kayak gini, maka kita ada strategi lain. Itu adalah kita bisa mundur pelan-pelan gitu ya, mundur cantik seperti itu bahasanya. Misalnya gitu ya. Jadi matriks ini bisa menjadi petunjuk strategi. Nah, jadi kalau perusahaan itu sudah sangat kuat, kita bisa mengakuisisi atau jadi posisi mengatasi kelemahan atau internal meninjau kembali. Jadi kita posisinya di mana? Jika kita ada di yang pertama integrasi atau diversifikasi konglomerat, ini kuat banget ini berarti kita ya. Tapi kan nggak mesti harus ada di posisi pertama. Kadang-kadang kita di posisi kedua, kita bisa likuidasi dan lain sebagainya. Atau kita posisi ketiga konsentrasi dan pengembangan produk. Atau posisi keempat. Jadi teman-teman bisa menggunakan matrix grand strategi di mana posisi teman-teman, gitu. Oke, saya kira begitu saja ya. Mungkin akhir kata mungkin sebelum saya tutup. Jadi kedua matriks ini itu punya kelebihan dan kekurangan. Matriks yang satunya itu ngomongin pangsa pasar. Matriks yang satunya itu ngomongin kekuatan teman-teman untuk menghadapi persaingan. Nah, ini bisa dipergunakan dua-duanya dalam proses pertimbangan strategi. Kadang-kadang ya juga bisa menggunakan alat-alat yang selainnya, misalnya menggunakan SWOT atau TOSCA gitu ya. Jadi ini bebas seperti itu. Sebenarnya ada lagi yang lain, itu adalah bisnis model Canvas, bisnis model Canvas. Nah ini kayaknya belum diajarkan juga, nanti kalau sempat saya akan paparkan kepada teman-teman. Oke, saya tutup dengan sebuah quote dari Mark Twain di mana Mark Twain mengatakan, saya adalah orang yang tua dan saya mengetahui banyak masalah besar, tapi sebagian besar tidak pernah terjadi. Teman-teman mungkin ketika akan menjadi seorang manajer, teman-teman akan memprediksi atau bisa melihat sebuah tantangan di depan mata. Tetapi bisa jadi tantangan tersebut atau permasalahan tersebut tidak terjadi, hanya muncul begitu saja sebagai sebuah potensi, tetapi tidak terjadi. Misalnya seperti permasalahan krisis yang ternyata krisis tersebut terselesaikan sebelum menjadi besar gitu ya. Nah, sebagai seorang manajer kita harus bisa menyeimbangkan rasa takut kita dengan perasaan rasional, karena bisa jadi apa yang menjadi tantangan di depan mata itu tidak terjadi, dan sebaliknya apa yang tidak ada di depan mata itu bisa terjadi. Maka kita harus selalu bersikap rasional dengan kepala dingin, karena semua possibilities, semua kemungkinan bisa terjadi di dunia yang fana ini. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada penjelasan saya yang mungkin masih kurang atau mungkin ambigu. Bisa teman-teman cari atau pelajari dari sumber-sumber yang selainnya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.